الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا وأمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu memanjatkan rasa tasyakkur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam majelis Jum'ah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat wajib, salat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semuanya selaku penerus risalah dan perjuangan beliau. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan ini pula khatib mengajak pada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya, marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang perintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sekecil apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hendaklah kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan marilah kita berusaha semaksimal mungkin pula untuk menjauhkan diri kita dari berbagai bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menjauhinya. Dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan kita selamat baik dunia kita maupun akhirat kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bahwa orang mukmin itu adalah ibarat lebah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal mu'min kan nahl idza akalat tayyibatan wa in wada'at tayyibatan
wa idza anzalat ala far'i syajaratin lam taqta'hu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang mukmin itu ibarat lebah, bagaikan lebah. Jika ia makan, maka yang ia makan adalah sesuatu yang baik. Dan apabila dia memberi, maka pemberian itu adalah sesuatu yang baik. Dan lebah itu manakala hinggap di sebuah ranting pohon, maka tidak satu pun yang patah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah seperti halnya lebah dalam kehidupan kita, bagaimana kita meniru perilaku lebah, sifat-sifat lebah, dan ini merupakan dan lebah ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana lebah itu adalah makhluk Allah yang memberi pelajaran mulia bagi kita. Bahkan lebah itu diabadikan oleh Allah dalam sebuah nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli samarat fasluki subula rabbik dulula yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang, rumah-rumah yang ada di bukit-bukit, di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memikirkannya. Surah An-Nahl ayat 68 sampai ayat 69. Mentalitas seorang mukmin itu bagaikan seekor lebah. Mentalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa sesuatu keadaan aktivitas jiwa pada diri manusia, cara berpikir dan perasaan seseorang. Itulah yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mentalitas seorang mukmin itu akan mempengaruhi di dalam kehidupan sehari-harinya. Apabila mentalitasnya baik, maka tentu akan membawa pengaruh baik pula, baik sikapnya, ucapannya, tingkah lakunya, dan segala sifat-sifat manusiawinya. Namun sebaliknya, manakala mentalitasnya buruk, jelek, maka tentunya jika sesuatu yang hadir dalam dirinya adalah sesuatu yang baik, perilakunya, ucapannya, sifat-sifatnya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mentalitas seorang mukmin itu, kata Nabi, adalah sebagaikan lebah. Nah, apa yang menjadi keistimewaan lebah tersebut? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mentalitas seorang muslim itu, seorang mukmin itu seperti lebah? Kalau kita perhatikan, lebah itu setidaknya mempunyai 4 keistimewaan. Yang pertama, yang dihisap selalu saripati bunga.
Yang kedua adalah yang dikeluarkan selalu madu, sesuatu yang baik. Yang ketiga, tatkala lebah itu hinggap di sebuah dahan ranting, tidak ada ranting yang patah. Dan yang keempat, sekali dia diganggu, maka lebah itu akan membelanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keistimewaan lebah yang pertama adalah segala sesuatu yang dia hisap adalah saripati bunga, sesuatu yang baik, dan bunga pun tidak akan dirusaknya oleh lebah. Lebah tidak pernah keliru dalam memilih makanan. Tidak pernah kita mendapatkan lebah itu memakan kotoran binatang maupun kotoran manusia, kecuali lalat. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut lebah adalah saripati bunga, sesuatu yang baik. Mentalitas seorang mukmin kalau dikaitkan dengan lebah, maka segala sesuatu yang masuk dalam mulutnya adalah sesuatu yang halalan thayyibah, sesuatu yang halal yang baik. Segala harta yang dia miliki diperolehnya dari hasil kerja yang baik. Maka tentunya segala yang masuk dalam mulut seorang mukmin akan membawa pengaruh kepada kehidupannya, kepribadiannya. Manakala yang dia makan adalah sesuatu yang halalan thayyiban, halal lagi baik, maka tentunya akan membawa pengaruh yang baik. Baik kepada keimanannya, dalam hal ibadahnya, sifat-sifatnya, perilakunya, ucapannya tentu yang baik. Tetapi sebaliknya, manakala yang dimakan oleh seorang mukmin adalah hal-hal yang haram, segala sesuatu yang masuk dalam mulutnya adalah sesuatu yang haram. Hasil kerjanya dia dapatkan dari hasil kerja yang haram, lalu diberikan makan untuk keluarganya, maka tentunya akan membawa pengaruh yang buruk baik bagi dirinya maupun keluarganya, perilakunya, sifat-sifatnya, ucapannya, maka tentu hal sesuatu yang tidak baik yang keluar. Maka tentunya mentalitas seorang mukmin kalau kita mengikuti lebah, mari sesuatu yang masuk dalam mulut kita adalah sesuatu yang halalan thayyibah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah seluruh yang ada di muka bumi ini halalan thayyibah. Sesuatu yang halal lagi baik. Tidak cukup halal, tetapi diikuti dengan baik. Dan tidak hanya cukup baik, tetapi halalan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Syaitan akan berusaha untuk menggelincirkan kita umat manusia bagaimana mengikuti langkah-langkah mereka. Bagaimana kita orang yang beriman ini yang dia makan adalah sesuatu yang haram. Itulah yang dilakukan oleh para syaitan untuk menggelincirkan kita bagaimana mengikuti langkah-langkahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yuhibbu ayyara 'abdahu ta'iban fi talabil halal." Sesungguhnya Allah menyenangi hamba-hambanya yang bersusah payah mencari rezeki yang halal. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Keistimewaan yang kedua adalah yang dikeluarkan dari lebah adalah selalu madu. Madu ini adalah bermanfaat bagi umat manusia. Dan tidak hanya madu yang keluar dari lebah. Ada royal jelly, ada bee pollen, dan seluruhnya bermanfaat bagi manusia. Bahkan menjadikan syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia.
Artinya apa? Mentalitas seorang mukmin seperti lebah, seluruhnya yang keluar dari lisan orang mukmin adalah sesuatu yang baik. Lisannya membawa pengaruh yang baik, membawa manfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya membawa pengaruh yang buruk pada orang lain. Orang lain diajak untuk kebaikan, bukan sebaliknya diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang baik, membawa kesejukan, keamanan, kesejahteraan di dalam lingkungannya, baik keluarganya, masyarakat. Dan dia selalu membawa manfaat bagi lingkungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling membawa manfaat kepada sekitarnya, kepada manusia. Bagaimana kita memberikan kebermanfaatan bagi umat manusia. Tingkah laku kita banyak yang ditiru, tingkah laku baik kita banyak yang ditiru oleh orang lain. Ucapan kita, ucapan baik kita ditiru oleh orang lain. Itulah yang harus kita lakukan. Mentalitas seorang mukmin mengikuti lebah, segala sesuatu yang keluar dari lisan kita, perilaku kita, sifat-sifat kita itu membawa manfaat bagi orang lain. Keistimewaan yang ketiga adalah di mana lebah itu hinggap, tidak ada ranting yang patah. Artinya dimanapun lebah itu berada tidak ada membawa kerusakan di sekelilingnya. Kalau kita kondisikan dengan kita, orang yang beriman, orang muslim yang beriman itu dimanapun dia tinggal, maka langit akan dijunjung. Pantang orang yang beriman itu membuat onar, membuat ricuh di mana dia tinggal. Karena orang Islam, orang muslim itu selalu menjunjung tinggi toleransi. Tidak ada yang lebih toleran dari umat Islam, orang muslim. Di mana umat muslim itu mayoritas, pasti umat-umat lain akan merasa damai, tentram, sejahtera. Namun sebaliknya, tatkala orang Islam itu minoritas, dan tentunya hadirin sudah dapat menyaksikan bersama di mana kaum muslimin tinggal dan minoritas di sebuah negara maupun di sebuah tempat pasti akan dizalimi. Itulah yang terjadi dan kenyataannya seperti itu. Tetapi manakala umat Islam mayoritas, umat-umat lain yang tidak seagama, yang tidak sealiran pasti akan merasakan nyaman, sejahtera, damai. Dan mentalitas seorang mukmin harus seperti itu. Jangan sampai orang mukmin itu selalu membuat onar, membuat ricuh di sebuah tempat yang kita tempati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, manakala kita tinggal di sebuah tempat, tidak ada ranting yang patah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang keempat, keistimewaan lebah yang keempat adalah jangan sekali-kali diusik. Sekali lebah itu diganggu, kemanapun kita pergi pasti akan dikejar oleh lebah. Orang mukmin jangan sekali-kali diganggu, karena orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak pernah dia mengganggu orang lain, karena mengikuti instruksi perintah dari Rasul-Nya.
orang mukmin pasti akan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kafir dhimmi, orang kafir yang hidup damai dengan kita, dilarang diganggu oleh kita orang yang beriman. Tetapi manakala ada orang kafir yang mengganggu kita, maka kita tidak boleh tinggal diam. Dan mentalitas orang mukmin, kita tidak pernah mengganggu orang lain. Kita tidak pernah mencari musuh, tetapi ketemu musuh jangan lari. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, seperti yang sudah terjadi lalu-lalu, bagaimana umat Islam yang peduli dengan umat Islam lainnya, membela umat Islam lainnya, karena kita satu tubuh. Umat Islam adalah satu tubuh. Tatkala ada saudara kita umat Islam yang tersakiti, terdolimi, tentunya umat Islam lain walaupun jauh di negara lain akan merasakan sakit pula. Undang-undang kita sudah termaktub bahwa segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan tatkala ada orang yang membela penjajah-penjajah, maka dia tidak lebih dari penjajah-penjajah itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, apa yang sudah terjadi, janganlah kita mudah terprovokasi. Mari kita hidup damai. Kita wujudkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, anak bangsa. Ukhuwah Islamiyah kita jaga, persatuan sesama umat Islam kita jaga. Ukhuwah diniyah kita, persatuan persaudaraan antar agama kita jaga. Jangan sampai ada orang yang memicu konflik kemudian kita ikut-ikutan. Karena Islam cinta damai, Islam penuh toleransi, dan kita jaga itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita ikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Hendaklah kita berlaku seperti lebah. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini akan selalu mendapatkan ketentraman, kedamaian, dan merahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma adfa'anna al-bala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal riba wal zina wal zalajil wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada Indonesia khassa wa buldan muslimin 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله